Del, buset, sumpet gue ini mah. Parah. Kata gue teh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini kami akan membuat video simulasi terkait dua kasus, Yang pertama tentang negosiasi perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja. Termasuk kenaikan gaji, tunjangan kesehatan, tapera, dan kebijakan cuti tahunan. Dan kasus yang kedua tentang penyelesaian hubungan sengketa bersama. Dan nantinya karyawan dan mengajukan keluhan terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dan akhirnya mengklaim bahwa proses PHK tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Let's do it. Baik, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir. Kita akan bahas 4 isu utama, yang pertama kenaikan gaji, tunjangan kesehatan, tapera, dan kebijakan cuti tahunan. Mari kita mulai dengan kenaikan gaji dulu. Baik, Pak Rangga, silakan berikan masukan. Terima kasih Pak Iman. Kami mengusulkan kenaikan gaji 10% karena inflasi dan kebutuhan hidup semakin meningkat. kami memahami kebutuhan tersebut, namun dengan kondisi keuangan perusahaan saat ini, kami hanya bisa menawarkan kenaikan sebesar 5% per tahun. 10% adalah angka yang wajar, tetapi kami bisa mempertimbangkan kompromi bagaimana jika 4%. 8% masih cukup tinggi untuk kami. Bagaimana jika kita kompromi di 7,5%? 7,5% bisa diterima jika ada peningkatan di tunjangan kesehatan. Apakah itu bisa dibahas lebih lanjut? Baik, mari kita bahas tunjangan kesehatan. Apa ada usulan dari serikat? Kami meminta tunjangan kesehatan yang mencakup seluruh keluarga pekerja termasuk anak dan istri. Kami setuju untuk menambah cakupan, namun dengan batas maksimal 2 anak per keluarga untuk menjaga keseimbangan anggaran. Maksimal 2 anak bisa diterima jika kualitas layanan medis ditingkatkan. Apakah itu memungkinkan? Kami bisa meningkatkan kualitas layanan medis dengan penyedia layanan yang lebih baik lagi. Bagaimana dengan tapera? Kalau kata kami nih ya, kontribusi perusahaan sebesar 1,5% itu dari gaji pekerja untuk tapera. Gimana? Dengan evaluasi dan anggaran yang ada, kami hanya bisa menawarkan 2,5%. 2,5% kali gitu, 2%. 2% bisa kami setujui, tapi bagaimana dengan kebijakan cuti tahunan? Kami meminta penambahan cuti tahunan dari 12 hari menjadi 15 hari. Kami tetap mengusulkan tetap pada 12 hari, tetapi dengan 3 hari cuti tidak dibayar. Kalau kata kami nih ya, mungkin nggak nih kalau kita nambahin jadi 14 hari cuti tahunan dan tetap menyediakan 3 hari tambahan cuti tidak dibayar. Gimana? Oke, 14 hari cuti tahunan dan tambahan 3 hari cuti tidak dibayar bisa kami setujui. Apa kami bisa setuju? Siap, kami setuju. Kasus PHK di PT Maju Mapan melibatkan beberapa karyawan yang merasa pemutusan hubungan kerja atau PHK tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Karyawan-karyawan ini mengklaim bahwa yang pertama mereka tidak mendapatkan pemberitahuan atau peringatan sebelumnya. Yang kedua, proses PHK dilakukan tanpa konsultasi dengan serikat pekerja. Dan yang ketiga, kompensasi atau pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita berkumpul untuk mencari solusi yang adil terkait kasus PHK di PT Maju Mapan. Saya harap kita semua bisa bekerja sama untuk menemukan penyelesaian terbaik. Mari kita mulai dengan mendengarkan pandangan dari pihak karyawan. Pak Rangga, silakan. Terima kasih Bu Malva. Kami merasa bahwa PHK yang terjadi di PT Maju Mapan tidak adil. Para karyawan tidak mendapatkan peringatan atau pemberitahuan sebelumnya, dan proses ini dilakukan tanpa konsiliasi dengan serikat pekerja. Selain itu, kompensasi yang diberikan jauh di bawah standar yang seharusnya. Betul Pak Rangga, kami juga merasa bahwa beberapa karyawan yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun tidak mendapatkan pesangon yang layak sesuai dengan masa kerja mereka. Ya, kami memahami kekhawatiran tersebut. PHK ini memang keputusan yang sulit, namun kami harus melakukannya karena alasan efisien dan penurunan pendapatan yang signifikan. Kami akui ada kekurangan dalam proses komunikasi ini. Kami akan memberikan pesangon yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, namun kami siap untuk membahas ulang kompensasi tersebut. Berdasarkan peraturan, setiap PHK harus disertai dengan pemberitahuan resmi dan kompensasi yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Apakah perusahaan ini telah mematuhi ketentuan ini?
Kami telah berusaha memberikan kompensasi yang sesuai dan terbaik untuk kalian. Namun kami terbuka untuk mencari solusi yang terbaik untuk kalian juga. Baik, mari kita coba mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Bagaimana jika perusahaan memberikan tambahan pesangon untuk memenuhi ketentuan minimal Undang-Undang Ketenagakerjaan? Selain itu, mungkin bisa dipertimbangkan bantuan pelatihan atau penempatan kerja bagi yang terkena PHK. Itu langkah yang baik, Bu Malva. Kami juga mengusulkan agar perusahaan memberikan kompensasi tambahan bagi karyawan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Baik, kami bisa mempertimbangkan kompensasi tambahan tersebut. Dan bagaimana jika kita membuat daftar karyawan yang memenuhi syarat dan menghitung pesangon mereka? Itu akan sangat membantu. Selain itu, kami ingin memastikan ada mekanisme yang lebih baik untuk komunikasi jika ada PHK di masa mendatang. Baik, jadi kita sepakat untuk memberikan pesangon tambahan sesuai ketentuan, bantuan pelatihan dan juga penempatan kerja, serta memperbaiki mekanisme komunikasi ke depannya. Apakah semua setuju dengan kesepakatan ini? Dari solusi yang disepakati dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan memberikan tambahan pesangon untuk memenuhi ketentuan minimal ketenagakerjaan. Kedua, perusahaan akan memberikan pelatihan ulang dan bantuan penempatan kerja bagi karyawan yang terkena PHK. Ketiga, perusahaan akan memberikan kompensasi tambahan bagi karyawan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. 4, perusahaan dan serikat pekerja akan memperbaiki mekanisme komunikasi terkait PHK di masa mendatang. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Selamat liburan teman-teman. Persen kepada full fit. Kalau kata kami nih ya, jangan gerak-gerak ya. Turunkan persen. Bagi kedua belah pihak, bagaimana bantuan pelatihan? Ilman oleh opsi aja. Di play dong Ilman. Sabar. Mas apa? Ngeluh aja kok. Oh enggak ini. Bisa gini aja. Ketagihan, Bang.